Siapa yang berharap sesuatu yang baik Allah berikan buat kita pada malam hari ini, amen, saudaraku. Nah, sejak tadi siang sebetulnya ketika saya kembali dari gereja, saya mengerti bahwa saya tidak bisa lagi mengkhotbahkan apa yang tadi pagi saya sampaikan, karena message Tuhan berbeda dengan apa yang dia sampaikan tadi pagi, dibandingkan dengan apa yang dia mau sampaikan hari ini. Dan jujur saudara, sepanjang hari, setengah hari ini saya mencoba dalam hati saya mencari apa yang Tuhan ingin sampaikan dan tidak dapat apa-apa. Hal yang paling menegangkan buat seorang pendeta, buat seorang hamba Tuhan adalah ketika tahu Tuhan ingin berbicara sesuatu, tapi kita tidak tahu apa yang dia ingin sampaikan, tapi kita juga tidak boleh menyampaikan sendiri apa yang kita mau, dan kita harus mengikuti apa yang dia inginkan. Saya belajar kadang-kadang hal itu bisa menghasilkan suatu pewahyuan yang luar biasa, kalau pada akhirnya kita bisa menemukan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi kalau tidak, Anda akan mendengar khotbah yang paling mengerikan yang pernah Anda jumpai, seperti suatu makhluk yang baru setengah jadi, kemudian harus dikeluarkan. Seperti janin yang belum jadi, harus dilahirkan. Anda melihat hal yang mengerikan sekali. Tapi saya bersyukur Allah bisa pakai semua orang, Allah bisa pakai setiap keadaan, Allah bisa pakai semua hal yang saya dengar, yang saya lihat, untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Dan Pak Timotius dipakai Tuhan luar biasa hari ini. Saya masuk ke ruang kebaktian, tidak ngerti mesti apa, saya bingung, saya duduk, saya bilang, Tuhan, terserah engkau mau bicara apa, aku hanya available, sediakan hati saya untuk engkau berbicara. Dan dia membisikkan revelation yang dalam kepada saya hari ini. Dia berkata begini, saya nggak tahu apakah mungkin ini termasuk, siapa tadi pagi, tadi sore ikut kelasnya Pak Timotius soal keuangan, ada? Alright. Apakah membahas tentang mujizat di kota Kana? Ya? Betul nggak? Coba yang berkata ya, angkat tangan tadi. Oh tidak, lain. Berarti ini pewahyuan yang baru dan segar buat Anda. Nah, dia membisikkan begini. Ngerti nggak? Mujizat pertama itu bukan berkaitan dengan basic need, katanya. Tahu basic need, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar orang itu apa sih? Makan, sandang, papan, pakaian, ya. Itu basic need orang. Nah, tapi dia berkata begini, justru mujizat pertama itu air jadi anggur. Dan dia berkata, itu, aku bilang, itu bicara soal apa? Karena saya ingin kejar lebih jauh apa yang dia mau sampaikan. Karena kalau orang bicara air jadi anggur, itu banyak faktor. Dan dia berkata begini, oh itu kan bicara soal kemewahan sebetulnya. Justru mujizat pertama menghasilkan kemewahan. Saya berkata pada saudara, memang anggur itu termasuk minuman mewah. Itu bukan minuman setiap hari, tapi minuman dipakai hanya pada waktu pesta. Dan apa yang ditangkap oleh guru kita pada sore hari ini adalah bahwa air jadi anggur bicara soal kemewahan. Waktu saya dengar itu, nah bukan itu yang saya mau sampaikan, saya tahu persis Tuhan bicara berbeda. Tiba-tiba Roh Kudus bicara lain kepada saya, dari dasar apa yang dia sampaikan. Dan kalau sudah begitu, Anda sedikit nervous, Anda tahu Anda berkejaran dengan waktu, hanya berdoa supaya Victor tidak segera memberi tanda saya suruh naik ke depan, memberikan saya ruang gerak bisa bernafas, dan pengen tangkap dengan lebih utuh apa yang dia mau sampaikan buat kita. Jadi saya mau beritahu apa yang saya sampaikan hari ini pesan Tuhan buat saudara. Amen. Anda buka hatimu lebar-lebar, dan saya percaya akan memberikan jawaban yang sangat kuat pada beberapa orang di antara kita. Dan saya berdoa Anda pulang jadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amen. Saudara, mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Tuhan, hamba berdoa, sampaikan pewahyuan ini dengan tuntas kepada kami. Karena kami tahu sore ini saat Engkau akan berbicara secara kuat dalam kehidupan kami. Engkau berbicara, hamba-Mu tidak punya persiapan apapun. Tapi hamba-Mu katakan, roh-Mu di dalam hamba-Mu akan mengalir kuat, melayani setiap pribadi. Sampaikan perkataan demi perkataan yang berasal dari Tuhan, yang membangun hidup kami, mengubah hidup kami, membuat kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua berasal daripada-Mu. Dan siapkan hati kami dengan haus dan lapar, biarkan kami dengar pesan Tuhan buat pergumulan dan keadaan hidup kami hari ini. Demi nama Yesus, dan semua yang berdoa berkata, amen. Sekarang buka Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Ini pewahyuannya.
Perkawinan di Kana, Yohanes pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 2, lihat mulai ayat yang pertama. Sebelum kita baca, saya mau beritahu Anda sesuatu. Sangat baik buat kita belajar membuka hati senantiasa dengan apa yang Roh Kudus mau katakan. Roh Allah bisa bicara lewat semua orang, lewat keadaan apapun yang tidak pernah engkau sangka sebelumnya. Tiba-tiba 1-2 kata membuka suatu dimensi yang berbeda dalam kehidupan kita, amen. Dan seringkali Allah bicara dengan cara seperti itu. Kalau kita tidak belajar dengan cepat meresponi, Anda jadi orang frustrasi sekali. Nah, sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 2, ayat yang pertama. Judulnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya tangkap 3 hal yang dan Tuhan ingin sampaikan buat Anda pada sore hari ini. Yang pertama, dengar baik-baik saudara. Aneh sekali bahwa mujizat yang dibuat Yesus pertama kali bukan dibuat di rumah duka. Bukan dia datang kepada orang yang sedang kematian orang yang dia kasihi. Dia juga bukan datang kepada orang yang sedang kelaparan dan butuh akan makanan. Dia bukan datang ke kolam Bethesda di mana banyak orang sakit di situ. Dia juga bukan datang ke kota Yerusalem di gerbang Elok di mana ada orang lumpuh di situ. Tidak juga datang ke kota Yeriko menjumpai Bartimius yang buta, yang bertahun-tahun mengemis di sana. Dia tidak datang kepada orang yang sedang berkabung. Dia tidak datang kepada orang yang sedang mengeluh. Tidak datang kepada orang yang sedang kesusahan. Dia datang kepada orang yang sedang berpesta. Dan Roh Kudus berkata kepada saya jelas, dengar baik-baik, ini karakter Tuhanmu. Dan ini berlaku juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau Anda perhatikan, belajar akan hidup kita sendiri, Anda akan mengerti bahwa walaupun sudah rusak, manusia tetap masih samar-samar punya gambaran Tuhan. Apa itu? Dengerin baik-baik. Kita cenderung mendekat ke habitat kita. Saya ulang lagi. Kita ini, pribadi-pribadi kita ini, cenderung mendekat ke habitat kita, ke lingkungan kita. Seperti ikan selalu cari air, itu habitatnya. Ikan tidak pernah bermimpi naik ke gunung. Ikan selalu cari air, karena itu habitatnya. Manusia, setiap kita itu punya habitat, punya lingkungan hidup tersendiri. Dan kita cenderung untuk kumpul dengan habitat kita, atau tinggal di tempat di mana kita merasa paling nyaman. Ada undangan pelayanan aneh yang saya terima lewat email beberapa hari yang lalu dari gereja-gereja JKI di Amerika. Nanti pada akhir tahun ini saya di
jadwalkan akan bicara di beberapa kota di Amerika, di San Francisco, di Eugene, di Portland, di Corvallis, di Seattle, Vancouver juga lagi minta, dan kemudian di LA, dan saya juga diundang oleh pendeta Harold Gingrich untuk berkunjung ke kotanya. Dia sedang mengusahakan supaya saya bisa masuk televisi di Amerika untuk menyampaikan kebenaran. Nah itu nggak ada masalah. Perlu hanya persiapan dan kenekatan. Anda berdoa, saya sikat, saudara. Alright. Saya masih ingat ketika saya di Finland khotbah dalam bahasa Inggris pertama kali di gereja Pantekosta di tengah kota Helsinki. Semua orang pirang semua karena orang Skandinavia blond semua, pirang semua. Saya belum pernah khotbah dalam bahasa Inggris sebelumnya. Saya pakai Alkitab yang tebal seperti ahli Taurat itu yang saya punya. Waktu menjelang khotbah, saya ngomong kepada istri saya, kamu doa, aku gua sikat di mimbar. Saya khotbah, Allah bekerja, Mats Bachman terjemahkan saya. Begitu selesai, saya minta rekamannya. Ini history buat saya, saudara. Lalu kemudian saya ngomong dengan Mats, saya berkata, bolehkah saya jujur dengan kamu? Oh, tentu. Dia berkata, tadi itu pertama kali saya khotbah dalam bahasa Inggris. Dia bilang, enggak percaya, kamu bohong. Sekali ini kamu mesti bohong. Saya berkata, tidak. Kemudian dia berkata, saya nggak pernah bisa ngerti bahwa itu pertama kali. Saya berkata, ya, karena istri saya berdoa, saya sikat. Tantangan buat saya kan, saudara ya. Jadi kalau Anda tahu itu, saya beritahu Anda berdoa, saya sikat di Amerika, saya sikat, saudara. Apakah itu benar atau tidak, itu urusan lain. Benar atau tidak, atau saya nggak tahu, saya sikat pokoknya. Oke? Tapi yang aneh buat saya adalah, gereja JKI di Amerika berkata begini, Pak Adi tanya, Pak Adi Sutanto tanya, apakah Bapak sedia KKR untuk kaum muda kami dalam bahasa Inggris? Saya langsung jawab, no problem. Saya berkata, saya sikat, I'll do my best. Cuman buat saya aneh. Kenapa, saudara? Ini bukan soal itunya. Ternyata cukup banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari gereja Indonesia di Amerika tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik, apalagi khotbah dalam bahasa Inggris. Dan cukup banyak orang-orang di sana, orang Indonesia, yang lebih suka ngomong Jawa dan dialek Surabayanan dan tidak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Kalau suruh khotbah bahasa Inggris, nervous grogi mereka. Itu ilmu nyikatnya kurang, saudara. Tapi itu yang terjadi, ngomong aja susah. Khotbah nggak bisa. Lalu saya belajar, kenapa bisa begitu? Sekalipun mereka tinggal di Amerika, mereka kumpulnya dengan habitatnya. Yang bisa makan rawon, sop buntut, sego liwet, sate kambing. Itu hanya orang-orang Indonesia. Mereka kumpul kepada habitatnya, orang-orang Indonesia. Yang buat mereka, istilahnya Pak Yos, kalau ngomong harus mikir, mereka nggak suka. Mereka lebih suka ngomong tanpa mikir, pakai bahasa dialek mereka. Karena itulah habitatnya. Kalau Anda di luar kota misalnya, ketemu dengan sama-sama orang Semarang, rasanya lebih dekat, ini habitat saya. Kita bisa ngomong tentang rock, kita bisa ngomong tentang sego liwet, kita bisa ngomong simpang 5, yang tanpa dijelaskan kepada orang lain apa simpang 5, lawan bicara sudah ngerti. Nangkap, saudara? Orang cenderung kumpul kepada habitatnya, itu manusia. Selalu kita akan cari kelompok yang sejenis dengan kita, yang atmosfernya tidak jauh dari background di mana kita berangkat sebelumnya. Manusia cenderung untuk datang kumpul kepada habitatnya, kepada lingkungan yang di mana dia paling merasa nyaman. Nah, dengar baik-baik. Apakah saya mau tanya, apakah di surga ada air mata? Hah? Apakah di surga ada kesusahan? Apakah di surga ada orang ngomel? Apakah di surga ada orang tertekan? Apakah di surga ada orang stres? Apakah di surga ada orang kelaparan? Apakah di surga ada orang utang, saudara? Di surga itu sukacita. Duka, utang, stres, ora payu. Tidak laku di sana. Yesus fresh dari surga. Tidak pernah tinggal mampir di neraka 50 tahun. Dia fresh dari surga. Yang dia tahu habitatnya adalah joy, sukacita. Tidak usah ribut soal sampah. Pak Yusak cerita makan buah dibuang hilang sendiri. Daun gugur hilang katanya. Tidak ada departemen sampah di sana. Tidak ada rob di sana, saudara.
Karena airnya Alkitab berkata bening seperti kristal. Yang ada cuma sukacita, pujian kepada Allah. Tidak ada orang utang-utangan. Tidak ada orang nagih-nagih utang. Tidak ada orang susah. Tidak ada orang teriak kelaparan. Itu habitatnya. Waktu dia datang ke dunia, bukan hal yang mengherankan. Dia muncul pertama di habitatnya. Di tempat orang sedang pesta. Tuhan kok begitu, Pak? Oh ya. Sekarang Anda harus mengerti satu hal. Mengapa banyak orang Kristen doanya nggak terjawab? Saudara tidak menciptakan habitat lingkungan di mana Allah suka dan tinggal dan menikmati. Saya ulang lagi. Mengapa banyak doa orang Kristen tidak dijawab? Mengapa banyak orang menderita, tertekan, susah, kekurangan, dan tidak pernah ada jalan keluar? Sebab kita tidak pernah belajar untuk menciptakan suatu lingkungan habitat yang membuat Allah kerasan ada bersama dengan kita. Nangkep saudara? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Aku katakan kepadamu apa? Bersukacitalah. Itu senjata yang luar biasa sebetulnya untuk menciptakan habitat surgawi. Begitu ada luapan syukur, begitu ada joy, sukacita, begitu ada kemuliaan, kegirangan yang luar biasa, Tuhan berkata, seperti surga, dan dia akan datang. Nangkep saudara? Saya beri contoh yang paling simpel lah. Orang senang kalau dia merasa home. Ada lagu yang sangat terkenal di dunia ini. Judulnya, It's Only Word. Lagu ini sudah bertahun-tahun dinyanyikan. Tapi di kampung-kampung orang tidak pernah nyanyi lagu itu. Walaupun it's only word. Begitu dirubah, iso ngeliwat saudara. Semua nyanyi. It's home. Iso ngeliwat. Di tengah-tengah kesulitan. Orang gak didera krisis ekonomi, tidak punya uang. Begitu dengar iso ngeliwat, tenang di hati. Bune, sing penting iso ngeliwat. Tenang. Home. Itu habitat orang Semarang. Itu habitat orang Jawa Tengah. Lagu ketika berkata it's only word. Tidak masuk akal buat mereka. Tidak ngerti itu apa. Begitu dirubah iso ngeliwat. Semua berkata, ini enak. Semua iso ngeliwat di kampung-kampung. Dari yang paling besar orang tua, anak-anak kecil. Semua punya kur baru. Apa? Iso ngeliwat. Manusia cenderung kembali ke habitatnya. Allah cenderung hal yang sama. Di mana ada kenajisan, dia undur saudara. Itu bukan tempat di mana dia ada. Tapi bukan hanya kenajisan. Di mana ada ngomel, kerutuan, sungut-sungut, tidak percaya, muka panjang. Dia berkata, bukan tempatku. Dia mundur. Di mana ada sukacita, di mana ada sorak-sorai, di mana ada ucapan syukur, di mana orang berkata, terima kasih Tuhan, meluap dengan syukur. Dia berkata, ini iso ngeliwatnya Tuhan. Dia langsung ke sana. Jadi orang Kristen itu bingungi seringkali. Tapi sebetulnya tidak, saudara. Kalau engkau kenal dengan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa bersukacita, beritahu kepada jiwamu. Bersukacita. Mengapa engkau tertekan? Hei jiwaku, kata Daud. Aku tidak bersyukur sekali lagi kepada dia. Paksa jiwamu. Ciptakan lingkungan, atmosfer. Yang membuat Allah berkata, ini seperti di rumah kami sendiri. Mujizat pertama tidak dibuat di tempat duka. Mujizat pertama tidak dibuat ketika ada orang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Mujizat pertama bukan untuk memberi makan orang kelaparan. Mujizat pertama jadi tengah-tengah orang sedang menangis dan meratapi nasibnya dan tertekan. Mujizat pertama dia buat di tempat pesta. Kenapa kita hanyut dalam keadaan tertekan dan duka? Dan kita biarkan, kita malah nikmati itu.
lagi nelongso. Bangga, nelongso. Kita orang, nelongso. Untuk apa dipamerkan? Tuhan berkata, aku gak kenal itu. Di surga, gak ada begitu. Bisakah kita nangkep ini? Coba lihat Mazmur 37. Yang diiling-iling firmannya ya, bukan iso ngeliwatnya, saudara. Ada yang beli kasetnya, iso ngeliwat, saya mau tahu. Malu pura-pura. Mazmur 37. Lihat mulai ayat yang pertama. Mazmur 37, ayat yang pertama. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Maka ia akan apa? Memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa kurang mantap ayat ini, saudara? Oh, Tuhan tidak berkata, merangkaklah 50 kilo, maka aku beri yang kau inginkan. Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Setiap pribadi selalu kembali kepada habitatnya. Manusia sadar atau tidak, kita kembali kepada lingkungannya. Allah juga senang. Alkitab berkata Tuhan bertakhta di atas apa? Pujian umatnya. Apakah itu kurang jelas? Ada habitat di situ. Di mana ada joy, ada sukacita. Allah berkata, ya ini tempatku. Dan dia langsung berkata, aku di tengah-tengah kalian. Karena itu lingkungan Tuhan. Semakin engkau nelongso dengan hidupmu, semakin engkau membiarkan tertekannya hatimu, semakin engkau tidak bisa lepas dan berkata, aku mau sukacita, apapun terjadi, aku mau bersyukur kepada Allah. Selama itu tidak pernah keluar dan tidak bisa ada. Engkau tidak bisa menciptakan habitat yang sebenarnya. Yang membuat 2 juta orang Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir, tapi akhirnya mati, hampir semua mati di padang gurun. Karena apa? Menggerutu, ngomel. Berat buat Tuhan mimpin rombongan orang pengomel. Sorry, dia berkata, aku gak punya pengalaman. Malaikat ngomel gak ada. Kecuali Lucifer, sudah aku bersihkan sisa-sisa orde Lucifer. Hilang, saudara. Sorry, gak ada lagi. Aku gak punya pengalaman mimpin orang ngomel. Tapi tidak pengen punya pengalaman mimpin orang ngomel. Nangkep, saudara. Kalau engkau dalam keadaan seperti apapun sore hari ini, saya gak peduli. Dengar pesan Tuhan buat saudara hari ini. Bukan apa yang saya siapkan, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Buat suatu habitat lingkungan di mana Allahmu bisa ada di tengah-tengahmu. Belajar sukacita. Pak susah, pasang tape. Suruh para penyanyi yang rekaman itu nyanyi buat saudara. Ubah atmosfermu. Amen, saudaraku. Nyalakan keras-keras. Tetangga terganggu, Pak. Ya, tempelin kupingmu di situ dengan keras-keras, saudara. Yang penting kita bisa berkata, aku ubah suasana batin dan jiwaku. Aku memutuskan, aku mau sukacita sekarang. Aku memutuskan, aku mau bersyukur sekarang. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku memutuskan, aku bersyukur saat ini. Kalau kita bisa bersyukur seperti itu, itu habitat yang luar biasa. Di Cina pernah terjadi, saudara. Ada seorang keluarga, satu bapak yang punya seorang anak laki-laki. Anak ini gantengnya luar biasa. Saudara tahu, satu hari ketika dia tumbuh makin dewasa, bapaknya berkata kepada anaknya, tenang aja nak, kamu punya modal sudah cukup oke. Tinggal pilih istri kayak apa, gampang. Cuma hati-hati jangan salah pilih. Jual mahal sedikit nggak apa-apa katanya. Tapi ini orang Kristen, bagaimanapun. Satu hari dia naik kuda, si laki-laki ini, anak laki-laki ini. Dia terjatuh, kudanya dari liar, dia keinjak kakinya oleh kuda itu. Sehingga remuk tulang pada kakinya. Sehingga dia cacat seumur hidup, jadi pincang. Orang berkata,
Sekarang tidak ada orang naksir sama kamu. Orang boleh ganteng tapi kakimu remuk seperti itu, orang tidak mau. Tapi keluarga ini keluarga yang tahu mengucap syukur. Dia bilang, Tuhan, semuanya baik. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Semuanya baik. Mereka tidak mau tertekan dalam keadaannya. Mereka berkata, kami memutuskan untuk sukacita. Anda tahu yang terjadi apa? Sekian bulan kemudian, Jepang masuk ke Cina, menyerbu daratan Cina. Pemerintah Cina berkata, semua laki-laki umur 17 ke atas harus panggul senjata, perang buat negara. Seluruh pemuda desa itu direkrut semua. Dan dibawa, berikan senjata, dilatih seadanya ngelawan Jepang. Kecuali pemuda yang remuk kakinya. Semua yang maju ke medan perang, mati semua. Desa itu tinggal satu pemuda. Modalnya tidak berkurang, tambah tinggi sekarang. Seluruh orang tua sekarang di desa itu berharap, kiranya dia mau jadi menantu saya. Kalau tidak, habislah garis keturunanku, katanya. Anda bisa bayangin. Orang toh tidak akan marah mengerti ke depannya apa yang bakal terjadi. Belajar mengucap syukur. Belajar bersukacita. Putuskan itu. Untuk berkata, aku memutuskan untuk bersukacita. Engkau ciptakan habitat atmosfer di mana Allah berkata, ya, ini tempat di mana aku suka tinggal di situ. Amen, saudaraku. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan sampaikan. Ini luar biasa. Lihat dia mengubah apa? Apa? Air jadi apa? Tuhan berkata, itu next level. Dari air dirubah jadi next level. Saya berkata, Tuhan, aku suka. Pewahyuan itu membuat hidup bergairah. Saudara. Dia berkata, kamu nggak air diubah jadi anggur. Itu juga hobi Tuhan. Membawa umatnya ke level berikutnya, ke tingkat berikutnya. Dari air diubah jadi anggur. Bahkan tempat yang dipakai itu pembasuhan. Bukan bejana dari emas. Terlalu simpel air itu. Diminum nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, aku merubah dari air. Dari apa? Dari anggur. Kalau engkau seperti air hari ini. Engkau berkata, Pak, orang kayak aku banyak. Aku bukan termasuk orang langka. Ya masalah. Kalau engkau hanya air biasa. Berita Tuhan buat Anda hari ini adalah dia suka mengubah air jadi anggur. Yang luar biasa. Engkau boleh merasa aku tidak punya apa-apa. Aku biasa, Pak. Bagus. Kalau engkau sudah luar biasa, Allah sedikit pusing. Mau dibuat seperti apa sudah luar biasa. Kalau engkau berkata, aku biasa-biasa, itu tandanya bagus. Allah bisa membuat engkau jadi luar biasa. Dari benda barang yang biasa-biasa. Istilahnya Pak Timotius. Jadi barang yang luxury. Jadi barang mewah. Bukan barang antik, saudara. Barang mewah. Next level. Tuhan itu luar biasa. Kalau dia mau merubah orang, dia merubah orang. Dan ini yang Tuhan mau. Hanya orang yang dewasa. Yang bisa berdiri dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Buka Kolose pasal 4. Kolose pasal yang keempat. Surat Kolose pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-12. Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Alkitab berkata begini. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang apa? Dewasa, garis bawah itu. Berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang apa? Dikehendaki Allah. Untuk kita bisa teguh berdiri dengan apa yang dikehendaki Allah, Anda perlu dewasa. Kenapa Tuhan mau bawa kita pada next level? Karena itu akan membuat engkau jadi dewasa. Dan kedewasaan membuat teguh berdiri pada apa yang dikehendaki Allah. Banyak orang Kristen tidak bisa melakukan yang dikehendaki Allah. Sebab dia tidak pernah mau didewasakan. Tapi Allah mengubah air jadi anggur.
Dari barang yang biasa dibuat yang luar biasa. Sampai sekarang di kota Kana di Israel, teman-teman nanti yang akan ikut saya ke Israel, Anda akan lihat. Sampai sekarang itu tempatnya, yang diperkirakan tempatnya itu masih disimpan, dirawat dengan baik sekali. Orang bisa masuk ke sana, lihat akan bekas tempayannya. Yang umurnya sudah kira-kira 2000 tahun. Mereka berpikir satu di antara tempayan itu adalah barang yang masih sisa sampai hari ini. Itu di Kana. Dari barang yang biasa, yang terlalu sederhana, Allah angkat jadi anggur. Air dirubah jadi anggur. Itu next level. Tapi Allah juga mau mendewasakan kita. Karena untuk engkau bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan pada kehendak yang Dia inginkan. Dibutuhkan orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang childish, kekanak-kanakan, Anda nggak bisa. Kenapa? Karena orang Kristen yang childish selalu ingin mengambil untuk dirinya sendiri. Orang Kristen yang dewasa, dia suka memberi. Ada seorang penulis yang bagus sekali, dia berkata begini. Ketika seorang bayi lahir, bayi kalau lahir tangannya ngapain? Mengepal. Ya. Tapi ketika orang itu kelak mati, tangannya apa? Terbuka. Dan dia berkata begini, kehidupan telah mengajar dia untuk melepaskan hal-hal yang selama hidupnya dianggap perlu dia kuasai. Kalau Anda belajar pertumbuhan anak, Anda belajar dari mengepal, pada ujungnya ketika dia mati, dia harus buka tangannya, dilepaskan semuanya. Orang yang ingin berdiri dalam kehendak Allah, dia harus dewasa. Air harus berubah jadi anggur. Next level dalam kedewasaan Tuhan. Karena lain juga.